Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, membaca salawat ya kepada Nabi kalian di saat doa adalah sebuah kewajiban yang akan mengangkat penghalang doa tersebut. Dan Nabi SAW sudah bersabda, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku maka akan tertahan, tidak akan diterima sama Allah SWT. Maka minimal ini alhamdulillah, puji Allah satu, pujian tersebut wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan semoga salawat tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya Allah itu ada dan Allah zat yang maha hidup, maha luas rahmatnya, juga bagi orang-orang yang beriman, dan sangat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh roda kehidupan di muka bumi ini, pergantian siang malam, populasi, baik itu manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan segala macam apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menikmati yang Ia bolehkan atau halal, dan melarang yang Dia tidak bolehkan, yaitu yang haram, serta menjadikan salah satu penyebab agar nikmat-nikmat yang memenuhi kebutuhan kita itu terpenuhi dengan bersyukur kepadanya. Dan Allah jadikan kalimat syukur ini sangat mudah untuk diucapkan, yaitu alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini dihabiskan untuk agama yang mulia, dan itu dibagi dua fase, 13 tahun seluruhnya dihabiskan di Mekah dari masa dirobatkan menjadi nabi dari umur 40 tahun sampai 53 tahun. Semua jadikan hinaan, cacian, penolakan, dan puncaknya adalah diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Kemudian 10 tahun di fase Madinah dari umur 53 sampai 63 tahun sampai beliau wafat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan di 10 tahun itu agama ini, dan juga sampailah kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, kesempatan ini kita akan masuk bab baru dalam buku kita, bedah buku meraih pahala besar dengan amalan ringan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab lengkap sebelumnya dengan beberapa kali pertemuan ya, yang sudah kita bahas satu persatu tentunya. Dari masalah, itu bab ibadah ya, berhubungan dengan masalah wudu, berhubungan dengan masalah sholat, dan beberapa amalan-amalan yang lain yang mungkin saya tidak ulangi semuanya. Dan sekarang kita masuk sebagaimana disusun oleh penulis, bab khusus masalah zikir dan doa. Baik, ini tidak asing tema ini tentunya, kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah sangat tahu dan sering mendengar tentang masalah zikir dan doa. Hanya mungkin sekarang kita lebih menitik beratkan ya, supaya bagaimana zikir dan doa ini lebih difahami dan lebih direnungi, diresapi, dan akhirnya dijadikan sebagai pola dalam kehidupan kita. Karena memang dua ibadah ini sangat mulia. Berzikir berarti mengingat Allah, dan doa berarti bermunajat dengan Allah. Di sini penulis satukan, biasanya dalam buku-buku dipisah ya. Umumnya buku-buku dalam agama kita ini ditulis oleh para ulama, ada tentang zikir sendiri, ada tentang doa sendiri. Tapi di sini digabungkan oleh penulis, dan saya melihat beliau dalam bab ini coba mengambil poin-poin yang paling dibutuhkan dalam masalah zikir itu sendiri. Seperti misalnya bagaimana seseorang memahami zikir-zikir yang besar sekali pahalanya, ya, bisa berlipat ganda. Misalnya si A membaca subhanallah, si B juga membaca subhanallah. Bagaimana si A agar bisa mendapatkan lebih banyak pahala daripada si B? Ada yang diucapkan tambahan dalam zikirnya. Ini mungkin banyak luput dari kaum muslimin dan akan dititik beratkan penjelasannya nanti insya Allah. Baik, berzikir ini adalah hal yang sangat baik, ya, hal yang sangat baik. Bahkan ini adalah perbuatan
yang menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Kapan lisan kita selalu berzikir, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menandakan Allah pun sedang menyebut-nyebut kita. Karena demikianlah dijelaskan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, di mana hadis qudsi Nabi SAW mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya hambaku menyebutku, berzikir kepadaku sendirian, misalnya Bapak Ibu lagi duduk sendirian sambil baca subhanallah sendirian, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku pun menyebutnya di diriku sendiri. Jadi Allah pun sedang menyebut kita di saat itu, makanya Allah mudahkan kita pun berzikir. Artinya lawannya apa? Kalau seandainya ada orang yang tidak berzikir, berarti Allah pun tidak menyebut dia. Dan kalau seandainya dia menyebut-nyebutku di depan halayak umum, tetap di tempat umum pun dia berzikir, majelis ilmu seperti ini tetap disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dan membanggakan di depan golongan dan halayak lebih mulia daripada halayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Jadi memang zikrullah ini adalah luar biasa. Sampai pernah ada seorang sahabat Nabi itu mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa kira-kira yang paling bagus, yang paling mulia, yang menandakan saya ini dekat sama Allah, saya juga ini aman dari siksaannya, maknanya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanu qaratban min zikrillah. Lisanmu selalu saja basah dengan zikrullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, bila seorang hamba Allah mudahkan lisannya mengatakan astagfirullah, berarti menandakan Allah tidak ingin menyiksanya. Karena Allah mudahkan dia memohon maaf kepadanya. Karena kalau Allah mau, Allah buat tidak bisa kita berzikir. Berapa banyak orang yang punya kemampuan, lisannya sehat, tubuhnya sehat, tapi tidak bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah kalau di mutlak atau disebutkan ya secara khusus, maka dia adalah penyebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu namanya khusus, ya, penyebutan khusus. Kalau disebutkan secara umum, maka semuanya yang mengingat Allah adalah zikir. Seperti orang berfikir, melihat penciptaan langit dan bumi, maka itu zikir namanya. Ya. Orang duduk introspeksi diri sendiri tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia khawatir nanti Allah hukum, tentang amal-amal soleh yang dia sudah kerjakan, dia coba pikirkan bagaimana meningkatkan kualitasnya, kualitas khusyuk sholatnya, kualitas bacaannya, kualitas sedekahnya dan segala macam. Ini bagian daripada zikir tapi secara global. Tapi kalau diitlakkan secara khusus, dia adalah yang dibasah atau membasahi lidah dan bibir kita dengan menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu keduanya kita kejar, ya. Tapi yang sedang kita bahas lebih kepada kekhususan penyebutan lisan di sini. Sementara kalau doa, karena ini kita masih bicara judul dulu ya. Seperti mungkin teman-teman yang ikuti dari awal materi kita, dan hampir semua lebih dari 30 kitab sudah kami bedah ada di playlist YouTube. Pasti kalau kami bedah buku, insya Allah dengan izin Allah, kalau ada judul, maka saya biasanya fokus jelasin judul. Karena penjelasan setelah itu sangat berhubungan dengan judul yang sedang kita bahas. Kalau doa, doa itu adalah munajat, menyampaikan curhatnya kepada Allah, itu doa. Ya. Saya sudah pernah sebutkan dan saya ulangi lagi dan akan sering saya ulangi. Curhat itu bukan pada manusia, bukan pada teman, bukan pada pasangan hidup, bukan pada orang tua. Curhat itu pada Allah. Ini penempatan yang tepat. Kalau sama manusia itu konsultasi iya, musyawarah iya, curhat nggak boleh. Ya. Karena kalau yang kita sedang ajak berbicara dan kita curhatin ini, semuanya kita tuangkan beban dalam hidup kita ini kepada seseorang. Kalau orang itu orang yang mencintai kita, kayak kedua orang tua misalnya, maka kita sedang membebankan hidup mereka. Dan berapa banyak anak-anak yang tidak sadar, mereka masuk dalam bab durhaka dengan orang tuanya karena curhatan dia. Dia curhat kepada orang tuanya tentang pasangan hidupnya misalnya. Orang tuanya kepikiran. Tapi mereka pada saat baikan rumah tangganya tidak menceritakan berita gembira itu pada orang tuanya. Orang tuanya sudah jadi beban tentang masalah, permasalahan-permasalahan yang diceritakan tentang rumah tangga anaknya misalnya. Atau tentang masalah teman-temannya, atau tentang masalah pekerjaannya.
Harusnya dia bijaksana kalau dia pun menyampaikan masalahnya pada orang tuanya, dia juga menyampaikan solusinya kalau sudah ada. Tapi banyak tidak seperti itu. Kalau kita konsultasi boleh. Misalnya kita mengatakan bagaimana menurut ayah, bagaimana menurut ibu, saya rencana mau dinaikkan jabatan ke tingkatan ini tapi pekerjaan seperti ini. Saya mau dipindahkan ke kota itu, jaraknya sekian dan saya diberikan ini dan itu misalnya. Kita bisa minta sarannya, tidak ada masalah. Tapi curhat itu kita kayak menceritakan semuanya, keluh kesah kita, suka dukanya, maka ini sebaiknya jangan. Karena kalau orang depan kita adalah orang yang kita cintai atau mencintai kita, maka kita membebani dia. Kalau di depan kita orang yang tidak kita kenal, ini parah sekali ya. Yang kita tidak kenal, lalu kita anggap baru kenalan, sudah kita curhatin segala macam hal, maka orang ini bisa saja menjadi teman, ya sahabat dekat yang mencintai kita, hanya terbebani dalam hidup dia, atau justru dia jadi musuh dan dia sudah tahu semua permasalahan kita. Ya, jadi tidak ada maslahatnya. Jadi kalau curhat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Dia harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia curhat. Makanya para ulama salaf memberikan contoh kepada kita tentang masalah ini. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau punya masalah apapun, maka yang paling pertama kata Aisyah radhiyallahu anha beliau lakukan, beliau uduk, beliau sholat. Dan beliau tuangkan semua permasalahannya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sedang memiliki nikmat, yang kita rasakan kenikmatannya, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang menghadapi masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan solusi hanya Allah. Dan kalau mau sederhana, ya kalau mau sederhanakan permasalahan semua hidup kita ini, apapun yang Bapak Ibu hadapi masalah, sederhanakan. Maka kalau mau disederhanakan, semua inti permasalahan kita adalah masalah kita dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang senang, orang yang bahagia, hubungan dia sama Tuhannya pasti baik. Karena Allah mudahkan buat dia kenikmatan tersebut. Kalau dia hubungannya sama Tuhannya rusak, Allah juga rusak hubungannya dengan makhluk. Jadi banyak orang malah sibuk mencari sebab-sebab di tengah-tengah manusia. Padahal sebenarnya masalah dia sama Tuhannya. Allah kadang-kadang menggerakkan pasangannya jadi berubah sikap sama dia. Justru kena dosanya sama Tuhannya. Allah buat anaknya berubah sikap dengan dia. Justru kena hubungannya sama Tuhannya. Dan seterusnya. Oleh karena itu setiap orang kalau mau sederhanakan masalah apapun, kecil ataupun besar, langsung yang paling pertama introspeksi diri kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita curhat. Sholat, sujud, tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku merasa sumpah seperti ini, aku merasa begini dan begitu, aku sudah berharap mendapatkan ini dan itu, tapi belum ya Allah, maka aku sampaikan kepadamu karena aku satu-satunya tempat untuk mengadu, untuk mengeluh, maka mudahkan, maka berikan, maka begini dan begitu. Ya. Kalau sama manusia tinggalkan. Ya. Sekali lagi kalau konsultasi, contoh konsultasi kan jelas kalau kita lagi sakit sama dokter, ya kita mengatakan misalnya, dok saya sakit kepala sudah 3 hari, kira-kira apa obatnya? Nah, itu namanya konsultasi. Tapi kalau dok sebentar, dengar dulu cerita saya ya. Nah ini, saya dari 1 minggu yang lalu makan ini, saya keluar ke sana, saya keluar kota, tidak ada hubungannya. Nanti setelah itu tiba-tiba pulang rumah baru saya pusing. Dokter nggak butuh cerita itu. Itu namanya curhat, salah tempat nih, gitu kan? Nah ini juga sama dengan ustadz sama ustazah juga sama, konsultasi. Suami saya ucapin kalimat talak semalam dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Selesai. Nggak usah cerita panjang lebar, gitu kan? Kami jalan-jalan minggu lalu tidak ada apa-apa kok. Terus tiba-tiba nggak tahu ada apa, tiba-tiba saya curiga, saya periksa handphonenya, saya ini dan itu, akhirnya jadi kemana-mana bahasan. Padahal sebenarnya pertanyaan cuman jatuh nggak tolaknya, kan cuman itu. Kan? Istri saya suruh pakai jilbab nggak mau. Kira-kira saya udah boleh ceraikan belum? Itu konsultasi namanya. Pasti ustadznya akan mengatakan jangan, dakwahin, doakan misalnya. Tapi kalau dia cerita macam-macam, memang istri itu dari keluarga ini, keluarganya memang tidak pakai jilbab, ini dan itu segala. Ujungnya cuma menanyakan yang pakai jilbab ini boleh diceraikan atau tidak. Kan poinnya itu saja. Maka fokus ke konsultasi. Nah ini yang perlu kita pahami tentang masalah makna doa. Kenapa banyak orang berdoa teman-teman sekalian, dia hanya sekedar seperti, maaf bahasa saya, orang kayak kumur-kumur saja. Yang penting baca doa. Karena dia nggak paham, doa itu curhat sebenarnya. Dia bukan seperti itu kalau dia mau sampaikan. Harusnya hadir hatinya, dia renungi permasalahannya dia apa, lalu dia tuangkan dengan penuh keyakinan Tuhannya dengar dan akan memberikan jawaban. Di situ puncak jawaban doa akan datang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah.
Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin akan diterima. Bagaimana caranya? Ya kita renungi apa yang kita ucapkan, kita fikirkan, kita resapi dengan hati, dengan perasaan kita, lalu kita tuangkan, sampaikan dengan santun kepada Sang Pencipta Allah. Nah disitulah puncaknya, ya karena Allah kata Nabi SAW tidak akan menerima doa, curhatan, penyampaian dari hati yang lalai. Ini dulu masalah definisinya ya, biar jelas. Jadi mulai hari ini kalau mau doanya diijabah, itu harus benar-benar ya dia ikutin doa tersebut, dia tuangkan kepada Tuhannya dengan penuh keyakinan Tuhannya mendengar, selama bukan yang haram dia minta, maka Allah akan kasih. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, tidak ada seorang muslim di muka bumi berdoa kecuali akan diberikan oleh Allah hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung. Ya Allah sembuhin penyakit saya. Maka tiba-tiba kita konsultasi dengan dokter, cocok, resepnya dikasih, cocok, sembuh. Ya. Dan perlu difahami ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang Allah telah buat itu tidak berubah-berubah. Kayak misalnya kita lagi lapar, lalu kita minta, ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah laparnya akan hilang seketika? Tidak. Allah akan buat kita mendapatkan makanan, kita kunyah dulu, masuk ke usus kita, baru laparnya hilang. Itu sistemnya. Kita haus, Allah berikan kita dulu mendapatkan cairan, air, lalu kita minum, lalu basalah tenggorokan kita, lalu kemudian hausnya hilang. Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, beberapa jam istirahat, barulah hilang capeknya. Nah seperti itu sistemnya. Ya. Oleh karena itu harus dinikmatin prosesnya. Jangan marah-marah dengan Allah, seakan-akan Allah belum kasih. Gitu kan? Jadi Allah bisa kasih pada saat itu. Atau Allah menghilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi misalnya Bapak Ibu sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal sebenarnya mungkin kita lagi penuh nikmat. Rumah ada, pasangan ada, anak-anak ada, rezeki ada, makanan, minuman, pakaian, transportasi semuanya ada. Tapi kita baca doa ini. Fungsinya untuk apa? Sementara nikmat semua ada. Dia bisa ya dihilangkan keburukan yang akan menimpa kita. Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Dan ini yang paling menggembirakan bagi seorang muslim nanti pada hari kiamat adalah justru doa-doanya yang belum dia dapatkan balasannya di dunia. Karena dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan ada orang yang didatangkan untuknya pahala bergunung-gunung. Banyak sekali, dia pun kaget. Karena pada hari kiamat kita akan tahu dari mana sumber pahala kita. Tapi di saat itu ada sebagian orang yang tidak tahu. Dia bingung, ini dari mana? Dia tanya, kata Nabi SAW, dia tanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Dia tidak tahu dari mana, karena semua pahala yang lain dia tahu, dari sholatnya, dari puasanya, segala macam. Maka kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka yang diberikan pahala gunung-gunung ini berharap semua doanya yang pernah dipanjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Karena mereka terima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Ya. Memang tentu ada standarisasi penerimaan ya doa-doa tersebut ya, seperti misalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Ya. Dia tulus memang ingin memohon kepada Tuhannya, bukan riya, bukan pamer, bukan untuk berbangga-bangga. Kemudian yang kedua, dia harus memulai dengan memuji-muji Allah dalam doa. Minimal alhamdulillah, minimal. Ya. Tapi kalau bisa lebih panjang bagus. Dalam bahasa Indonesia, angkat tangan misalnya, ya Allah, Tuhan alam semesta yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan manusia dengan berbagai macam paras wajah, postur tubuh, bahasa, ya, yang menciptakan air, yang menciptakan api, yang memudahkan hambamu ini, yang memudahkan aku untuk mengangkat tanganku mengucapkan doa-doa ini. Kita puji-puji Allah. Puji-pujian ini adalah syarat mutlak ya, dalam diterimanya doa. Makanya pernah ada sahabat masuk masjid langsung bilang begini, Allahumma gfirli. Masuk masjid langsung bilang, ya Allah ampuni aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Tuhannya dulu. Nah, jadi puji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Jadi ikhlas yang pertama, yang kedua memuji Allah. Yang ketiga wajib membaca salawat kepada Nabi SAW. Wajib hukumnya. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, membaca salawat ya kepada Nabi kalian di saat doa adalah sebuah kewajiban yang akan mengangkat penghalang doa tersebut. Dan Nabi SAW sudah bersabda,
Semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku maka akan tertahan. Tidak akan diterima sama Allah SWT. Maka minimal ini alhamdulillah, puji Allah satu, pujian tersebut wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan semoga salawat tercurahkan kepada Nabi SAW. Nah, ini yang ketiga, membaca salawat. Yang keempat, ya, dia mengucapkan kata-kata yang santun dan sopan. Sebagai contoh misalnya, Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun ujian dengan penyakit. Dan dengan penyakit itu semua umatnya, kaumnya menjauhi beliau. 20 tahun diuji. Maka setelah 20 tahun diuji, dia berdoa kepada Allah, disebutkan dalam Al-Quran, dia mengatakan, Rabbi anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau tahu sebenarnya aku sedang Engkau uji dengan penyakit ini, tapi Engkau zat yang maha pengasih. Apa maknanya? Dia enggak bilang, ya Allah, saya 20 tahun sudah Engkau uji, sekarang sembuhin dong. Enggak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, dan Engkau zat yang maha penyayang. Maksudnya, kalau Engkau masih mau lanjutkan ujian ini, aku terima. Kalau Engkau mau angkat, maka aku terima. Jadi dia tidak menghardik Tuhannya. Karena dia bersangka baik, pasti ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin ya, yang tidak boleh luput dari doa tersebut. Jadi menyusun tutur kata yang santun dan baik. Tidak menghardik, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bih. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadhunnu bi ma sya'. Dia boleh sangka, terserah dia. Siapa yang sangka baik, Allah akan sembuhin saya, Allah akan mudahin urusan saya, Allah akan bayarin lunasi utang saya. Allah, semua kita bersangka baik, Allah akan kasih dengan prasangkanya. Tapi kalau orang sangka buruk, kayaknya Allah nggak akan maafkan, kayaknya Allah tidak akan sembuhkan, kayaknya begini dan begitu. Bersangka buruk sama Allah akan kasih dengan prasangka dia. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh tergesa-gesa menuntut jawaban. Baru berdoa sekali, mau langsung Allah ijabah. Ya. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang dari kalian pasti diterima doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Maka sahabat tanya, wa kaifal isti'jal? Dalam riwayat lain, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Maka Nabi SAW sebutkan, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa, kemudian belum diterima, maka dia berhentikan doanya. Ini dianggap orang yang tergesa-gesa. Mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa diijabah, tapi karena dia sangka buruk sama Tuhannya, kayaknya Allah nggak terima, nggak usah, dia berhenti aja berdoa. Nah, akhirnya berhenti doa tersebut. Ini namanya isti'jal, tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa, ya. Dan dalam sebuah hadis ini berita gembira bagi orang yang suka berdoa. Ya. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah sengaja terlambatkan jawabannya. Kalau kita puji-puji Allah, kita mohon, kita merengek, kita menangis, minta kepada Allah, curhat benar-benar kepada Allah, indah sekali. Maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Sekarang begini teman-teman, kalau seandainya kita bilang, ya Allah sembuhin saya, langsung Allah hilangkan, masih berdoa kah? Berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita kesempatan seminggu, sebulan, maka kita kan terus berdoa. Dan itu sangat mahal, berarti kita mengisi waktu kita dengan ibadah yang mulia ini. Dan doa itu dasarnya ibadah. Ya, artinya kalau kita kerjakan, lihat jawabannya atau tidak, tetap akan dapat pahala dalam bentuk, kita akan tetap terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi terus saja berdoa. Dan ingat ya, dalam bab doa ini perlu digarisbawahi, berdoa minta agar dipertahankan nikmat jauh lebih mulia dibandingkan masalah sedang ada dan minta solusinya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa di saat kita lagi sehat, karena meminta kesehatan dipertahankan lebih afdal daripada saat sakit minta disembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa agar Allah pertahankan rezeki kita, pekerjaan, pendapatan misalnya, atau berkembangnya bisnis atau apa saja. Kita minta agar dipertahankan, itu lebih afdal, lebih besar pahala di sisi Allah daripada nanti sakit baru minta disembuhkan, ya, atau bangkrut baru minta diberikan solusi. Walaupun ini bisa yang kedua.
Jadi tidak ada alasan tidak berdoa. Makanya kata Nabi SAW juga, kenalilah Tuhanmu, berdoalah pada saat kamu sedang lapang. Maka dia akan mengenali kamu pada saat kamu sedang susah. Nah kalau mau diijabah di saat kita sedang ada masalah, maka usahakan kita selalu berdoa di saat ya kita sedang lapang. Nah ini poin akan memudahkan jalannya, datangnya solusi. Ya. Yang keberapa tadi itu? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Ya, jadi tadi yang kelima apa poinnya? Jangan tergesa-gesa, tunggu, nikmatin prosesnya. Ya. Yang keenam, hindari permintaan haram, pendapatan haram. Ya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih juga. Jadi nggak boleh orang minta rezeki kemudian untuk berzina, untuk apalah, gitu kan? Begitu juga tidak boleh punya pendapatan haram. Sama ini poinnya di poin keenam. Tidak boleh ada. Kalau kita mau pisahin bisa yang kelima, yang keenam adalah menghindari permintaan haram. Ya. Kemudian itu yang keenam tadi ya. Yang ketujuh itu menghindari pendapatan haram. Ini soalnya dua poin yang berdekatan, bisa digabung, bisa dipisahin. Tapi kalau kita pisah lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, ya, ada seseorang yang rambutnya kusut, bajunya lusuh, tidak punya alas kaki. Dia mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana Allah bisa terima dia? Penampilannya sudah begitu ya, rambutnya kusut, bajunya lusuh, tidak punya alas kaki. Maksudnya orang ini susah banget. Harusnya kondisi begini diterima sama Allah. Tapi kata Nabi SAW, bagaimana Allah mengijabahnya? Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Makanan, minuman, pakaian haram. Itu berarti pendapatan kan? Pendapatan. Dan seorang muslim harus lebih jeli. Bukan hanya dari dia. Pemberian orang lain pun kalau jelas haram jangan diterima. Karena akan bermasalah buat dia, gitu kan? Dia sudah tahu ini sebenarnya hasil perzinahan, hasil riba, terus dikasih makanan lalu dimakan sama dia. Berarti dia sengaja memasukkan yang haram. Dia tahu. Kalau kita tidak tahu beda, hukumnya hukum umum namanya. Ada orang kirim makanan kita tidak tahu, kita baca bismillah makan, kita tidak tahu kalau itu dari haram. Tapi kalau kita sudah tahu nggak boleh, karena akan berpengaruh pada doa kita. Ya. Masuk dalam masalah ini juga. Ya, tidak boleh, ini mungkin poin setelahnya yang ke-8 ya, tidak boleh memutus silaturahim. Karena penyebab ditolaknya doa terputusnya silaturahim. Kata Nabi SAW, diijabah doa kalian selama tidak ada sesuatu yang haram dan memutuskan silaturahim. Kayak misalnya putus hubungan sama orang tuanya. Orang tua masih hidup tapi tidak pernah sama sekali bakti. Ya. Kadang-kadang ada di antara kita subhanallah bangga sekali kalau temannya telepon atau sahabatnya, bahkan ditunggu teleponnya setiap hari, tapi kalau ibunya sama ayahnya yang telepon buru-buru. Bahkan kalau perlu nggak usah dijawab, gitu kan. Padahal itu puncak diterimanya ya doa-doa kita. Kalau kita silaturahim, dan puncak silaturahim adalah kedua orang tua kita. Kemudian baru saudara, ya. Kedua orang tua dulu ibu dan ayah, kemudian yang terdekat dengan ibu dan ayah. Saudara dan saudari, ibu dan ayah kita. Nah yang paling dekat dengan kita dari kalangan ayah adalah saudaranya ayah. Ya, bahasa Arabnya am. Maka saya sarankan saja, ini cuma saran saja. Bukan mengubah bahasa Indonesia, bukan ya. Tetapi kalau bisa dilatih untuk anak-anak kita, kita pun sama. Kita memanggil saudara ayah laki-laki, panggil ammi. Ya. Ammi itu maksudnya pamanku. Ammi dalam bahasa Arab. Kenapa? Nanti saya sebutkan alasannya. Karena kalau ayah meninggal, penggantinya ayah adalah saudaranya ayah. Bukan saudaranya ibu. Kalau di Indonesia kan dua-dua saudara ibu, saudara ayah dipanggil paman ya. Benar gak? Nah kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau saudara ayah, bahasa Arabnya am. Kalau saudara ibu, paman laki-laki dari ibu, itu dipanggilnya khal. Kedudukannya beda. Yang lebih tinggi dalam agama pengganti ayah adalah paman dari ayah. Sama juga kalau meninggal ayah, yang jadi walinya siapa? Amminya. Paman dari ayahnya, tidak bisa dari ibunya. Ya. Karena kedudukannya sangat tinggi, makanya Ali radhiyallahu anhu itu seringkali mendatangi Abbas. Abbas ini paman beliau.
dan duduk di dekat kakinya sambil mengatakan, wahai paman, ridholah padaku, maafkanlah kesalahanku, karena Abbas menjadi pengganti Abu Talib, ayahnya yang sudah meninggal. Kalau dari ibu, itu yang paling dekat adalah saudarinya ibu, tante dari ibu. Nah, kalau tadi kita bahasa Arabkan dulu, kalau saudara ayah, ya, kalau kita mau panggil Ami, misalnya nama adik ayah kita Ahmad, kita bilang Ami Ahmad, ya. Atau kakaknya ayah namanya Yusuf, kita bilang Ami Yusuf. Ini kalau saudaranya ayah. Kalau saudaranya ibu, masih paman ya, dulu kita bicara ini, saudaranya ibu kita panggil khal, kita bedain. Misalnya di situ ada seorang saudara ibu kita namanya Muhammad, kita bilang khal Muhammad atau khali Muhammad, itu beda. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh beda paman dari ayah dan paman dari ibu. Nah kalau tante, kalau dari ayah panggilannya atau julukannya amma, biasa orang bilang ammati, ya. Kemudian kalau dari ibu khalah, dipanggil khalati. Nah kalau posisi tante yang paling tinggi adalah saudarinya ibu. Makanya kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu itu adalah pengganti ibu kita. Jadi kalau ibu sudah meninggal, kita bakti sama siapa? Saudarinya ibu. Persis seperti ibu kita bermuamalah. Kalau bertemu antara tante dari ayah dan tante dari ibu, kita dahulukan tante dari ibu. Kalau bertemu antara paman dari ayah dan paman dari ibu, kita dahulukan paman dari ayah. Ya, seperti itu. Nah ini bab-bab dalam silaturahim secara rinci yang maksudnya kita tahu. Jadi kita tahu mana yang lebih pantas, lebih berhak. Semuanya kita buat baik. Tapi kalau tanya yang mana lebih besar pahalanya, tentu yang lebih mulia, yang lebih bagus kedudukannya gitu ya. Kemudian setelah itu semua saudara kita, ya, saudara seayah seibu, saudara seibu, ya. Jadi jalur ayah ibu kita semua ke atas kakek nenek dan semua ke sampingnya, saudara dan saudarinya. Kemudian jalur kita ke samping kiri kanan, saudara dan saudari kita. Kemudian semua jalur ke bawah kita, anak dan cucu, semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan, ya. Anak saudara kita, anak kakak, anak adik kita, itu semua adalah ponakan. Nah ini jalur kita ke atas, jalur ke bawah, dan ke kiri kanannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, dan saudara-saudarinya. Kemudian kita, saudara dan saudari kita. Kemudian anak kita, dan semua ponakan. Nah itu termasuk rahim. Tidak boleh kita putus mereka. Memutus ini bisa menjadi penghalang diterimanya doa. Qati'atur rahim namanya. Memutus rahim. Ya. Nah, kita perlu juga tambahkan poin selanjutnya, ini yang ke-9 ya. Memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Jadi seperti pakai misalnya antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun, ya, lagi puasa, ya. Terus kita juga ketemu sama orang tua atau orang soleh minta didoakan, ya. Musafir. Nah ini semua maksimalkan. Jadi jangan lewatkan waktu mustajab ini walaupun dengan satu kata doa, ya, usahakan ucapkan. Misalnya antara azan iqamah, kita tahu ini pendek sekali. Pendek saja baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah ampunilah aku. Terus iqamah, nggak apa-apa. Yang penting ada doa kita panjatkan karena itu diijabah. Karena itu diijabah. Termasuk juga yang perlu diperhatikan dalam masalah doa ini, tidak boleh mengucapkan kata-kata buruk ya. Itu mungkin bisa masuk di poin ke-10, menghindari semua perkataan buruk. Jadi jangan karena emosi dengan pasangan, ya Allah matikan dia. Misal contoh, ya Allah ceraikan saja saya dari dia. Misal contoh. Atau anak-anak nyesal lahirin dia. Nah, ini nggak boleh semua. Kata-kata buruk nggak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, buat keluarga kalian, buat harta kalian, sehingga lewat malaikat mengaminkan, maka terjadilah. Ya. Saya sarankan saja, saya sarankan. Bapak Ibu tidak ada salahnya masukkan, sisipkan dalam doa kita, ya Allah, aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu, dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena bisa saja itu jadi penyebab ributnya rumah tangga kita, itu jadi penyebab nakalnya anak kita, itu jadi penyebab usaha kita tidak maju karena perkataan kita sendiri. Maka usahakan ucapkan
kata-kata yang baik. Dan salah satu hal yang baik adalah kita seperti membatalkan kalau pernah ada ucapan buruk itu. Ya Allah, aku beristighfar dan memohon pun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan juga hartaku. Sehingga akhirnya kalaupun ada jadi hilang semuanya. Baik, kita itu semua gambaran tentang masalah zikir dan doa ya, masih di judulnya. Sekarang kita akan masuk, belum juga saya bacakan di buku kita ini. Ada satu buku saya rekomendasikan, teman-teman usahakan milikin ini, kumpulan zikir dan doa sehari-hari. Ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Buku ini bisa dijadikan, saran saya ini, dijadikan sebagai hadiah pernikahan ya. Karena bukunya sangat bagus, ada 132 doa di dalamnya. Nah, buku ini sudah dicetak juga. Tentu kami juga sudah cetak dari Pustaka Ibnu Zaid, teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau mau misalnya ada acara perkawinan, kemudian mau dikasih di lembaran depannya mungkin ini adalah acara pernikahan fulan dan fulana, itu tidak ada larangan untuk menulisnya. Walaupun sebenarnya kalau dihindari lebih bagus ya, supaya jangan riak. Tapi ada orang kasih souvenir kadang-kadang nggak jelas. Tapi kalau buku kan bagus gitu kan. Dan harganya tidak seberapa contohnya. Atau kalau ada rezeki dibeli buku ini 40, 50 piece, 100 piece. Lalu kalau kemana-mana bawa kasih hadiah. Mampir di satu mall di musola titipin satu. Ketemu sama teman kasih, ini hadiah dari saya ya. Ketemu sama siapalah orang dikasih ya. Itu sangat bagus. Mau lebih bagus lagi, nanti ada bab sendiri kita bahas nanti, bab tentang sedekah. Itu juga kita ikutkan, misalnya buku ini dimasukin dalam satu mukena misalnya ya. Mukena itu selalu kita bagi-bagiin ke orang, tidak harus juga mahal. Atau kalau laki-laki mungkin sarung, baju koko, itu sangat bagus. Nah di awal-awal buku ini saya bacakan karena saya lihat menarik sekali beliau tulis tentang masalah keutamaan berzikir. Salah satu yang saya selalu ingatkan diri saya dan saya ingatkan jemaah, kalau mau rajin mengerjakan satu jenis ibadah, usahakan mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Bapak Ibu kalau mau sedekah, jangan sedekah sampai sudah tahu dapat apa kalau sedekah. Mau sholat duha, jangan sholat duha sebelum sudah tahu apa saya dapatkan kalau saya sholat duha. Jadi kita tahu, oh saya kerjakan ini dapat itu loh. Dan memang semua ibadah, tidak terkecuali yang Allah perintahkan, kecuali pasti ada janjinya. Nggak ada yang tidak ada janjinya. Maka dengan tahu janjinya, oh saya kalau sholat duha dapat ini, sholat malam dapat itu, misalnya saya sedekah dapat ini, bakti orang tua dapat itu, haji dan umroh, berdoa dan segala macam. Kita jadi termotivasi untuk mengerjakan, sekaligus juga kita dapat ya satu resep luar biasa untuk konsisten, untuk istiqamah menjaganya. Karena setiap kali kita mau mengerjakan, kita jadi teringat keutamaan yang akan kita dapatkan. Masalah zikir ini diangkat oleh Syekh Sa'id dalam buku beliau di halaman satunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152 yang bunyinya, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu ingatlah selalu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Orang yang suka berzikir berarti Allah pun ingat kepadanya. Ya, sudah saya jelaskan tadi di pembukaan kita ya. Maksudnya Allah mengingat itu dalam kurung dengan memberi rahmat dan pengampunan kepada hamba itu. Dan bersyukurlah kepadaku. Selalu berzikir mengatakan alhamdulillah. Serta jangan kalian kufur atas nikmat yang aku berikan. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 41. Di ayat 35 dulu ya. Ayat 35 bunyinya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat 35 ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka. Dapat apa orang banyak berzikir? Nah ini, jadi kita tahu, oh saya dapat itu rupanya ya kalau saya buat. Nah gitu. Itu pengampunan dan pahala yang agung, pahala yang melimpah banyak. Kemudian masih surah yang sama, di ayat 41-nya, tadi ayat 35,
Ya, beberapa ayat setelah itu di ayat 41 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat artinya hai orang beriman berzikirlah yang banyak, bukan sekali dua kali. Terus tidak pernah berhenti lisannya berzikir ya, dengan menyebut-nyebut namanya, nama Allah. Ini perintah untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini Allah juga menyebutkan di sini tentang perintah berzikir ya. Namun ada adab dan tata keramanya diajarkan di sini. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Sudah dibuka? Ya. Bunyinya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksanya, serta perhatikan tidak apa di situ? Hah? Ini dibuka enggak ini? Buka ya. Dengan tidak apa di situ? Nah, tidak teriak-teriak, ya. Tidak mengeraskan suara di pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Kalau zikir boleh bersuara, tapi jangan teriak-teriak. Pernah Nabi SAW bilang dalam satu perjalanan Bapak Ibu sekalian kepada para sahabat, kalau kalian sedang menukik, ya, kalau kita pesawat mungkin lagi take off, ya, atau naik mobil lagi mendaki gitu ya, maka bertakbirlah, bilang Allahu Akbar ya. Kalau kalian sedang turun, kalau pesawat itu landing atau kalau mobil mungkin turun dari tempat ketinggian ya, itu bertasbihlah, bacalah subhanallah. Rupanya ada satu sahabat karena semangatnya dia waktu kudanya lagi naik ke atas gurun gitu, gundukan tanah di padang pasir waktu pulang dari peperangan, dia teriak Allahu Akbar, suara keras. Maka Nabi SAW panggil. Nabi mengatakan jangan kau keraskan suaramu karena zat yang sedang kau sebut tidak tuli. Kau usah teriak-teriak. Gitu kan? Nah begitu juga Nabi SAW pernah waktu membawa pasukan masuk ke wilayah Khaybar. Pemukiman orang-orang Yahudi yang diserang oleh Nabi SAW waktu itu. Kalau tidak salah jaraknya sekitar 180 km dari kota Madinah. Kurang lebih lah ya. Itu para sahabat waktu lihat pemukiman dan benteng Yahudi mereka semangat sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah janjikan ini Khaybar akan takluk dan harta rampasan perang akan banyak didapatkan dari situ. Maka para sahabat melihat itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di medan perang loh ini, teriak-teriak semangat. Maka Nabi SAW panggil mengatakan jangan kalian teriak-teriak. Yang kalian sedang panggil seru ini tidak tuli. Boleh takbir tapi jangan berlebihan. Misal. Nah ini contoh saja penyampaian tentang adab daripada zikir tersebut. Jadi tenang ya. Apa kata Nabi SAW zikir habis sholat? Sampai membaca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Berarti kalau digabung semuanya jadi 99. Dan dia genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pertanyaan, siapa yang dapat ini? Apakah orang yang subhanallah alhamdulillah enggak bakal dapat itu. Enggak bakal dapat. Buru-buru subhanallah 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 ya, sampai 33 kali. Resapi, renungi pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus bayangkan Bapak Ibu sekalian per satu tasbihnya itu pahala. Jadi kalau kita ngomongnya nggak jelas, maka nggak ada pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai 33. Nah ini orang yang dapat. Makanya jumlahnya cuma 33, yang penting berkualitas. Nah ini poin juga perlu digarisbawahi. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah, nama Tuhannya, berzikir dengan orang yang tidak berzikir, laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi dianggap orang yang suka berzikir itu adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir sama dengan orang mati, tidak ada fungsinya dia.
Kalau dia tidak pernah menyebut Tuhannya, maka tidak ada fungsinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi, mathalul baiti alladhi yudhkarullahi fihi, wal baiti alladhi la yudhkarullahi fihi, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan di dalamnya untuk berzikir, laksana orang yang mati dan orang yang hidup. Hadis selanjutnya, beliau mengangkat juga sabda Nabi SAW, ini hadis yang mulia. Ya, ini tentang kedudukan berzikir. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dua-duanya menyatakan hadis sahih ini. Sabda Nabi SAW, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum." Mau enggak aku tunjukkan untuk kalian perbuatan kalian yang paling terbaik? Paling terbaik sudah ini amalnya. Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi raja kalian Allah. Nih, yang paling baik dan paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian nanti di surga. Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal warq, dan lebih baik juga, lebih besar pahalanya daripada kalian berinfak dengan menggunakan emas ataupun perak ataupun juga uang kertas, ya. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kamu memenggal leher mereka ataupun mereka memenggal leher kalian. Maksudnya kalian membunuh atau kalian dibunuh mati syahid di medan perang. Maka para sahabat serentak mengatakan qalu bala. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau ini? Amal yang paling terbaik, amal yang paling suci di sisi Allah, amal yang paling cepat mengangkat derajat, dan juga amal yang lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada berperang di medan perang. Terbunuh atau membunuh musuh. Maka kata Nabi SAW, satu baris kalimat. Ya. Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah yang maha tinggi, berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Kemudian beliau mengangkat hadis selanjutnya, hadis qudsi, di mana Nabi SAW menyampaikan tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, "wa ana ma'ahu idza dzakarani," dan aku selalu bersamanya kalau dia menyebutku, ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia menyebutku di dirinya, maka aku juga menyebutnya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum. Kalau dia menyebutku di depan khalayak umum, maka aku pun akan menyebutnya di depan khalayak lebih baik daripada khalayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia dekatkan diri kepadaku, ya kata Allah SWT, sejengkal, dengan melakukan amal soleh ya, dan berkata-kata baik, maka aku mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Maksudnya sedikit saya dekatkan sama Allah, Allah akan lebih dekatkan diri kepada kita. Kemudian wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan sehasta, aku dekatkan diri kepadanya dengan sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya begini, teman-teman, sedikit aja kita taubat dari dosa kita, kita merasa kayak ada kedekatan diri kita kepada Allah. Rasakan gak itu? Kayak misalnya kita coba dekatkan diri kepada Allah, coba menjaga makanan dan pendapatan haram supaya tidak masuk tubuh kita. Kita coba tutup aurat kita coba jaga sholat kita coba kita jaga ibadah-ibadah kita. Pasti ada kedekatan kita rasakan dengan Allah, ya. Salah satu buktinya, kalau kita ketinggalan luput dari ibadah itu kita merasa menyesal. Kalau kita mau berbuat dosa kita ketakutan. Nah itu kedekatan diri kepada Allah. Makin kita dekatkan diri kepada Allah, Allah makin lebih dekat kepada kita. Nah, ini digambarkan saja, kalau satu jengkal berarti dia satu, ya, siku atau satu hasta. Kalau kita satu hasta maka Allah satu depa, ya, kita sesiku, dia Allah selengan. Ini gambaran saja. Maksudnya Allah lebih mendekatkan diri kepada hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga masih diangkat oleh beliau, hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu,
anna rajulan qal, bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima, banyak sekali aku dengarnya gitu. Maka karena itu beritahukan aku satu amalan di antara semua itu yang paling bisa aku komit menjaga. Maka qala, Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Tidak henti-hentinya lisanmu basah kepada zikir atau basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengucapkan zikrullah, ya. Dan yang paling mulia di antara zikrullah, tentu banyak sekali jenis-jenis yang akan kita pelajari, tapi di antaranya adalah membaca Al-Qur'an, itu zikrullah juga, ya. Itu zikrullah yang luar biasa, itu yang tidak kalah penting, ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang juga diangkat oleh beliau di sini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah itu tempat di belakang rumahnya Nabi. Dulu Nabi SAW siapkan untuk sahabat-sahabat yang miskin, bisa menampung 300 orang, siapa saja yang mau belajar, beliau biayai di situ. Maka Uqbah bin Amir salah satu orang di Suffah dan mengatakan, satu hari Nabi SAW pernah keluar menemui kami, kemudian berkata kepada kami, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mau dia menuju ke lembah Buthan dan Aqiq. Ini ada 2 lembah di kota Madinah, tidak ada penghuninya di masa itu. Masa sekarang tentu sudah mulai ada banyak orang yang tinggal di sekitar situ. Tapi di masa dulu tidak ada orang. Dan di situ sering kali ada unta liar. Tidak ada pemiliknya. Ya, lewat di situ. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian, kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, mau setiap hari dia pergi ke Buthan atau Aqiq, 2 lembah ini, tidak ada penghuninya, maka dia datang dari sana setiap hari membawa 2 unta betina yang sudah besar dan berwarna merah, tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Bukan hasil curian, bukan juga mengambil hak kerabatnya. Betul-betul itu hewan liar yang Allah datangkan sebagai rezeki buat dia. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Maka orang-orang yang di Sufa mengatakan, tentu kami ingin itu ya Rasulullah. Qala afala yaqdu ahadukum ilal masjid fayu'allam atau fayu'allim. Kalau begitu, kenapa seseorang dari kalian tidak menuju ke masjid, ya, kemudian mengajar atau membaca, ya, au yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal, membaca 2 ayat saja dari ayat Al-Quran dari kitabullah. Khairun lahu min naqatain, ini lebih baik daripada dia mendapatkan 2 ekor unta betina tadi yang dewasa. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat Al-Quran saja lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, begitulah seterusnya dari hitungan-hitungan unta. Jadi kalau kita misalnya membaca 10 ayat berarti lebih baik daripada 10 unta. Di sini jangan dibayangkan untanya, ya, tapi Nabi SAW berikan gambaran di masa itu harta termahal itu unta. Kayak kita sekarang mungkin punya mobil Alphard, punya mobil apalah Ferrari, itu unta. Apalagi kaum Mawaini ini yang dewasa, yang sehat, yang sempurna. Dapat tiba-tiba. Siapa yang tidak mau tiap hari dikasih 2 mobil Alphard? Nah gitu. Supaya mudah difahami. Tanpa putus silaturahim, tanpa curi. Dikasih dapat bonus. Semua orang bilang tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ingat 2 ayat lebih baik daripada 2 Alphard itu. Bahkan lebih baik daripada itu mungkin. Ya. 3 ayat lebih baik daripada 3. 4 lebih baik daripada 4. Maksudnya baca Quran, jangan tidak. Itu termasuk, ya, hal yang sangat mulia sekali. Sebagai penutup, beliau mengangkat juga tentang masalah ancaman justru bagi orang yang duduk dan tidak ada zikirnya sama sekali. Ya. Ini sebagai penutup penyampaian dalam buku ini, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah
wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Jadi di sini bisa bermakna tira adalah ancaman, bisa dihukum oleh Allah. Barang siapa yang berbaring di satu tempat lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Dalam riwayat lain, ya riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka dia akan mengampuni mereka. Riwayat yang terakhir, riwayat Abu Daud, ini 3 riwayat semuanya tentang ancaman orang yang tidak berzikir sama sekali. Kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra. Setiap kaum yang berdiri dari satu majlis dan mereka sama sekali tidak pernah berzikir kepada Allah dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Ya. Berarti kita sudah dengarkan tentang masalah keutamaan berzikir, plus lagi tentang masalah ancaman orang yang tidak berzikir. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Bisa dikasih angka 1 ya di cetangnya, itu di halaman 31 dari buku kita. Yang cetang pertama di halaman 31, kasih angka 1 di atasnya. Berarti ini materi pertama kita gitu ya. Kita akan bahas insya Allah, atau kita akan sampaikan tentang penyampaian penulis berhubungan dengan masalah bagian zikir yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Selain tadi keutamaan yang panjang lebar sudah kita sampaikan. Penulis mengangkat di sini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه warida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bahwasanya istri Nabi SAW Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW keluar di pagi buta, maksudnya masih gelap, dari rumah Juwairiyah untuk mendirikan sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Sekembali dari masjid di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau masih di tempat sholatmu ini sejak aku meninggalkanmu tadi pagi? Kata Juwairiyah, iya. Kata Nabi SAW, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Nah ini 4 kalimat yang perlu digaris bawahi ya, yang perlu kita hafal. 4 kalimat yang diucapkan, yang aku ucapkan 3 kali. Apabila ditimbang dengan semua bacaanmu dari subuh tadi sampai sekarang waktu duha, apapun yang kau baca, tapi karena kau tidak ikutkan dengan 4 potongan kalimat ini, maka pasti ucapanku yang 4 kalimat ini, kalau mau ditimbang dengan seluruh zikirmu dari tadi kamu baca dari subuh sampai duha, maka beratnya akan menyamai beratnya bacaanmu. Apa yang Nabi SAW baca? Nabi ikutkan setiap zikir beliau dengan 4 kalimat ini. Ya, diperhatikan di situ ya. Nabi SAW mengatakan, Subhanallahi wa bihamdi. Ini salah satu jenis zikir ya. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Tapi mana yang dimaksud dengan 4 potongan ini? Adada khalqihi. Nah ini yang dimaksudkan ya. 4 kalimat ini. Adada khalqihi maksudnya sejumlah ciptaannya.
Jadi dianjurkan teman-teman kalau habis baca subhanallah bilang ada khalqi. Baca alhamdulillah ada khalqi. Baca Allahu Akbar ada khalqi. Maksudnya kita ucapkan subhanallah sekali tapi kita berharap Allah kasih pahala sejumlah makhluknya. Itu kan banyak banget ya. Semua jumlah manusia, semua jumlah hewan-hewan dari semut, serangga jutaan, miliaran mungkin jumlahnya, serangga-serangga hewan semuanya, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang terjangkau oleh mata kita semua makhluknya. Jadi kita ucapin satu kali Allahu Akbar, tapi dengan ada khalqi, berarti Allah Akbar itu sejumlah yang kau ciptakan dari makhlukmu ya Allah. Ini kalimat mahal ya. Harus dihafal ini. Ada khalqi. Kemudian yang kedua ya, waridha nafsih, dan keridhaan dirinya. Maksudnya sampai Allah ridho. Kita kasih contoh rasional. Teman-teman kalau masuk ketemu sama seorang pemimpin, raja, presiden, ya, mungkin kalau kita puji dia sekali saja, biasa aja. Misalnya kita mengatakan Pak Presiden yang terhormat atau Raja yang mulia, misal. Beda nggak kira-kira kita ucapin itu sekali dengan kita ucapin 10 kali. Misalnya setiap pujian, setiap kali ngomong, siap Pak Presiden, baik Sang Raja yang mulia. Kita ulangi. Kalau sudah 10 kali kita ulangi, 20 kali kita ulangi, tentu kita lebih dimuliakan dibandingkan kita cuma ucapin sekali. Kalau ada orang cuma mengatakan Pak Presiden yang mulia, tapi setelahnya sudah tinggal panggil nama saja, nggak panggil lagi dengan pujian, pasti beda ya. Nah di sini tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya, tapi di sini kita seakan-akan minta ya Allah, subhanallah yang saya ucapkan ini ridha nafsik, sampai kau ridho. Walaupun aku ucapin sekali, tapi anggap ini seperti sudah berulang kali aku ucapin ya Allah. Itu berarti mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wazinata arsyih, seberat arshnya. Arshnya Allah, singgasana Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Ya. Tidak ada yang mengalahkan besarnya arsh. Arsh itu singgasana. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran, thumma stawa 'alal arsh, dan Allah bersemayam di atas arshnya. Nah, sudah hafal ayat kursi ya? Ayat artinya tanda-tanda, bukti. Kursi itu walau bahasa Indonesia tempat duduk ya. Kalau bahasa Arab itu kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik ke singgasananya itu ada pijakan kakinya, itu bahasa Arabnya kursi. Allah gambarkan tentang kursinya Allah di singgasananya. Itulah ayat kursi yang pada saat turun banyak sekali setan yang mati terbakar, bisa mengusir setan, bisa menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Itu karena memang ayat ini agung sekali. Di antara yang kita baca di ayat kursi adalah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' artinya telah meliputi, telah menutupi, kursiyu pijakan kakinya di singgasananya as-samawati wal ard. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya kursinya Allah itu. Ya, karena dia meliputi seluruh alam semesta ini, seluruh langit dan bumi. Nah, arsh itu lebih besar daripada kursi. Maka kita minta zikirku ini ya Allah, Allahu Akbar sekali aku baca ini, selain ya ada khalqika, sejumlah ciptaanmu, waridha nafsika, sampai engkau ridho dan menerimanya, kemudian wazinata arsyika, dan seberat arshmu. Ini Allah yang ajarkan kepada kita. Berarti luar biasa besarnya pahala ini pada satu kali zikir. Apalagi kalau kita baca 100 kali lalu kita baca lagi. Ada khalqika, waridha nafsika, wazinata arsyika. Itu berarti 100 kali dikali semua itu. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wamidada kalimatik, dan sejumlah kalimat-kalimatmu. Nah ini ada disebutkan di akhir surah Al-Kahfi. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Katakan hai Muhammad, kalau seandainya seluruh air lautan digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat tersebut, walaupun kalimat itu, walaupun air laut itu sudah habis. Jadi kalimat Allah banyak sekali, gitu kan? Tidak terbatas ya. Maka keempat potongan ini dianjurkan untuk selalu dihubungkan dengan zikir kita supaya kita mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, tadi itu bisa dilihat ya, kalau yang riwayat yang tadi baru kita bacakan itu ada footnote nomor di bawah ya. Itu diriwayatkan Imam Muslim
Ya. Kemudian riwayat lain, tadi itu riwayat, oh ini sama-sama ya, dia satu riwayat aja ini, cuman beda riwayat, beda penyebutan riwayatnya, tapi dua-duanya diriwayatkan Imam Muslim. Makanya di footnote nomor 41 di bawah itu cuman satu saja diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zikir wa Du'a. Riwayat yang lain berbunyi, Subhanallahi adada khalqi wa Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi zinata arsy, Subhanallahi midada kalimati. Maha suci Allah sejumlah ciptaannya, Maha suci Allah sejumlah keridhaan dirinya, Maha suci Allah seberat arsy-Nya, Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ya, jadi ini berarti kita dianjurkan oleh penulis ini, saran yang sangat baik ya, supaya kita panen pahala yang besar. Nah, ini mirip dengan judul yang beliau tulis ini, meraih pahala besar dengan amalan ringan, kan judulnya buku kita begitu. Nah, beliau ingin menyampaikan kalau zikir jangan zikir aja. Terbukti Juwairiyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW berzikir tapi tidak kena diikuti adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka Nabi SAW mengatakan, aku sudah ucapkan kalimat 4 potongan ini. Kalau ditimbang dengan semua zikirmu dari habis subuh tadi sampai duha, maka pasti akan bisa menyamai atau bahkan mengalahkannya. Karena diikuti dengan masalah atau tambahan kalimat ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah dalam pembukaan judul zikir dan doa. Serta juga penyampaian di cetang pertama tentang masalah berzikir usahakan diikuti dengan 4 potongan. Kalimat tadi saya ingatkan lagi, ada khalqihi sejumlah makhluknya, warida nafsihi sampai sepenuh keridoannya, ya, wazinata arsy seberat arsy-Nya singgasananya, wa midada kalimati sejumlah kalimat-kalimatnya. Maka ini insya Allah akan melipat gandakan zikir yang sudah atau sedang kita baca. Insya Allah kami mengajak teman-teman untuk partisipasi mendukung channel dakwah ini, tentu dengan di YouTube subscribe, like dan juga loncengnya, di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin sekarang dengan follow, dan cukup banyak ceramah. Kayak kita membahas ceramah ini 1 jam, 1 jam setengah. Teman-teman di kantor, alhamdulillah Allah mudahkan mereka sudah mulai membagi yang 1 jam, 1 jam setengah menjadi 1 menit. Cukup banyak di Instagram, bisa diambil, di share di grup-grup tentunya ya. Sehingga nanti insya Allah teman-teman bisa partisipasi bersama kami di pahala. Begitu saja teman-teman sekalian, semua bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.